Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Sinta Widiawati, Dwi Mega Agustina, Ibnu Syifa, Misbahul Ihsan, dan Balkis Nafisa. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai penetapan harga. Penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Yang pertama, penentuan harga berbagai jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Hubungan antara permintaan memengaruhi keputusan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penghasil berbagai jenis produk melalui dampaknya terhadap pendapatan marginal. Untuk perusahaan menghasilkan dua. Yang kedua, pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Sebuah perusahaan yang memiliki kapasitas berlebih setelah menghasilkan sebuah jenis produk pada tingkat output terbaliknya, bisa mencari produk lain untuk dihasilkan sehingga bisa lebih maksimum, tidak harus berarti 100%. Pemanfaatan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Figur 11.1 pada DA, DB, dan DC adalah kurva permintaan untuk produk A, B, dan C yang dijual oleh perusahaan, dan MRA, MRB, dan MRC adalah kurva pendapatan marginal yang berkaitan dengan masing-masing kurva permintaan. Perusahaan memaksimumkan laba ketika MRA, MRB, dan MRC sama dengan MC. Hal ini menunjukkan. Yang ketiga, penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap. Ketika produk-produk dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap, produk. Figur 11.2 dalam dua panel DA dan MRA serta DB dan MRB berturut-turut mengacu pada kurva permintaan dan pendapatan marginal untuk produk A dan B yang dihasilkan secara gabungan dalam proporsi yang tetap. Kurva pendapatan marginal total atau MR diperoleh dari penjumlahan vertikal kurva MRA dan kurva MRB ketika biaya marginal dari produk gabungan adalah MC. Lihat panel kiri. Tingkat output terbalik bagi produk A dan B adalah 40 unit dan ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika Baiklah, saya Misbahul Ihsan akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Saudari Nafisa. Selanjutnya adalah penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi variabel. Meskipun kasus dalam figur 11-3, garis yang melengkung adalah kurva transformasi produk dan menunjukkan berbagai kombinasi dari produk A dan B yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan pada setiap tingkat penggunaan input dan biaya total atau TC. Misalnya, kurva terendah menunjukkan dengan biaya total $100, perusahaan itu dapat menghasilkan 40 unit produk A dan 60 unit produk B di titik G, 20 unit produk A dan 80 unit produk B di titik H, atau kombinasi lain antara produk A dan B yang ditunjukkan oleh kurva transformasi produk yang lebih tinggi mengacu kepada berbagai kombinasi dari produk A dan B yang lebih besar yang bisa dihasilkan pada setiap tingkat TC yang lebih tinggi. Kurva transformasi produk berbentuk cekung terhadap titik nol karena sumber daya produksi perusahaan tidak dapat disesuaikan secara sempurna untuk menghasilkan produk A dan B. Figur 11-3 ini juga memperlihatkan garis isi revenue. Garis-garis tersebut menunjukkan semua kombinasi dari output produk A dan B yang menghasilkan pendapatan total atau TR yang sama bagi perusahaan. Misalnya, isi revenue yang terendah menunjukkan semua kombinasi produk A dan B yang menghasilkan TR sama dengan $120.
Selanjutnya tentang diskriminasi harga. Yang pertama, arti dan kondisi. Secara umum, diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga jual barang yang sama, tetapi dengan harga yang berbeda, dengan tujuan diantaranya meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sekaligus laba. Diskriminasi harga ditetapkan karena perusahaan melihat adanya. Yang kedua, diskriminasi harga derajat ke-1. Harga ditetapkan berbeda untuk setiap jumlah unit produk atau untuk setiap konsumen, dan harga yang ditetapkan itu persis sama dengan harga maksimum yang konsumen bersedia untuk membayarnya. Jadi, harga ditetapkan berbeda untuk pembelian 1 unit, 2 unit, ataupun 3 unit. Dan pada ilustrasi ini, perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 unit karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D. Diasumsikan perusahaan beroperasi dengan MC yang konstan atau MC sama dengan AC. Laba maksimum yang diperolehnya sebesar segi 4 P6 HD P3. Padahal pihak konsumen sebenarnya bersedia. Diskriminasi harga. 3. Diskriminasi harga derajat kedua. Harga ditetapkan berbeda untuk setiap sejumlah pembelian. Range of output. Model ini disebut juga sebagai non-linear pricing dan bentuknya dapat berupa quality discount to part tarif dengan bonus tetap atau variabel. Penerapan diskriminasi harga jenis kedua banyak kita temui dalam keseharian dan sangat umum dilakukan oleh pedagang. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut. Diasumsikan perusahaan bekerja pada MC konstan, sehingga MC sama dengan AC. Penjualan antara 0 sampai Q1 unit ditetapkan harga sebesar OP1. Dan antara Q1 min Q1 unit ditetapkan harga OP2 dan seterusnya. Setiap penambahan penjualan 1 unit di antara jumlah penjualan O min Q1 akan meninggalkan hasil penjualan total revenue TR sebesar OP1, sehingga marginal revenue MR pada tingkat penjualan tersebut ditujukan oleh garis P1S. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P1 SAW. Tiga, diskriminasi derajat ketiga. Bentuk diskriminasi harga yang paling umum untuk dipraktikkan yaitu ketika perusahaan mengelompokkan pasar atau konsumen menjadi 2 atau lebih. Supermarket. Produsen juga dapat misalnya penerbitan internasional penetapan harga buku teks soft cover yang lebih murah daripada yang hardcover. Produsen juga dapat menempuh strategi dumping, yaitu menentukan harga yang lebih mahal untuk pasar domestik dibandingkan dengan pasar internasional ekspor.
Perhatikan gambar. Laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total unit, yaitu ketika MR total penjualan horizontal kurva MR1 dan MR2 sama dengan MC. Total Q total unit tersebut merupakan jumlah Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan P1 untuk memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC dan Q2 yaitu di pasar 2 karena harga jual ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah, lebih inelastis daripada di pasar 2. Dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABP1C dan di pasar 2 seluas segi 4 DEP2C. Diskriminasi harga internasional dan dumping. Diskriminasi internasional disebut dumping. Hal ini pengenaan harga yang lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri, yaitu untuk komoditas yang sama karena lebih tingginya elastisitas harga permintaan di pasar luar negeri. Ancaman terbesar dari penerimaan keluhan-keluhan tentang dumping adalah mengurangi keinginan untuk mengimpor dan menyebabkan lebih tingginya produksi dan laba domestik. Ini disebut harassment thesis. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penentuan harga transfer. Pertumbuhan perusahaan modern berskala besar yang pesat juga diikuti dengan terjadinya desentralisasi dan pembentukan pusat-pusat penghasil laba yang semi-otonom. Hal ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengendalikan kecenderungan peningkatan biaya komunikasi dan koordinasi di antara divisi-divisi yang berbeda. Desentralisasi dan pembentukan pusat-pusat penghasil laba yang semi-otonom juga menimbulkan perlunya penentuan harga transfer atau kebutuhan untuk menentukan harga produk antara yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom suatu perusahaan yang berskala besar dan dibeli oleh divisi semi-otonom lain dari perusahaan yang sama. Misalnya, jika sebuah perusahaan baja memiliki tambang batu bata sendiri, pertanyaan yang muncul adalah berapa banyak batu bara yang harus dijual oleh tambang tersebut kepada perusahaan baja induknya dan berapa banyak batu bara orang lain dan pada tingkat harga berapa. Penentuan harga yang sesuai untuk produk antara yang dijual oleh sebuah divisi semi-otonom kepada divisi semi-otonom lainnya memiliki nilai penting yang krusial bagi efisiensi masing-masing divisi. Selain itu juga bagi operasi perusahaan tersebut secara keseluruhan. Alasannya ada dua. Yang pertama, harga yang dibayar oleh sebuah divisi dalam perusahaan untuk produk antara yang dihasilkan oleh divisi lain mempengaruhi output dari setiap divisi dan oleh karena itu akan mempengaruhi output perusahaan secara keseluruhan. Jika harga transfer yang ditetapkan salah, berbagai divisi akan terlibat dalam transaksi tersebut. Akibatnya perusahaan secara keseluruhan tidak akan menghasilkan output pada tingkat optimum atau tingkat yang memaksimumkan laba. Kedua, harga-harga transfer mempengaruhi tingkat laba dari divisi yang terlibat dalam jual beli produk antara tersebut dan akibatnya harga transfer berfungsi sebagai insentif agar berbagai divisi dalam perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Baik, selanjutnya poin kedua, penentuan harga transfer jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara. Jika tidak terdapat permintaan eksternal untuk produk antara, divisi produksi bisa menjual barang antara tersebut hanya secara internal kepada divisi pemasaran perusahaan dan divisi pemasaran perusahaan bisa membeli barang antara itu hanya dari divisi produksi perusahaan karena satu unit barang
antara digunakan untuk menghasilkan setiap unit produk akhir, maka output barang antara dan barang akhir adalah sama. Baik, berikut ini grafik penentuan harga transfer produk antara di mana tidak ada pasar eksternal. MC, biaya marginal dari perusahaan, merupakan penjumlahan vertikal MCP dan MCM. Kurva biaya marginal divisi produksi dan pemasaran perusahaan. DM adalah permintaan eksternal untuk produk akhir yang dihadapi oleh divisi pemasaran, dan MRM adalah kurva pendapatan marginalnya. Tingkat output terbaik untuk produk akhir adalah 40 unit dan ditunjukkan oleh titik EM. Ketika MRM sama dengan MC sehingga PM sama dengan $14, karena produksi setiap unit produk akhir membutuhkan 1 unit produk antara. Harga transfer bagi produk antara P1 ditetapkan sama dengan MCP pada IP sama dengan 40. Dengan demikian P1 sama dengan $6, dengan DP sama dengan MRP sama dengan P1 sama dengan MCP sama dengan $6 pada IP sama dengan 40. IP sama dengan 40, tingkat output terbaik untuk produk antara bagi divisi produksi. Selanjutnya, poin ketiga, penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan sempurna. Ketika pasar eksternal untuk produk antara tersedia, output dari divisi produksi tidak harus sama dengan output dari produk akhir. Jika output optimum dari divisi produksi melebihi jumlah produk antara yang diminta secara internal oleh divisi pemasaran, kelebihan produk antara yang dihasilkan bisa dijual dalam pasar eksternal produk antara itu. Di sisi lain, jika divisi pemasaran meminta lebih banyak dari yang dapat disediakan oleh divisi produksi pada tingkat output terbaiknya, kelebihan permintaan dapat dipenuhi dengan pembelian produk antara dari pasar eksternal. Namun demikian, harga transfer tergantung kepada apakah pasar eksternal bersifat pasar persaingan sempurna atau tidak. Berikut ini grafik penentuan harga transfer produk antara dengan pasar yang bersifat persaingan sempurna. Figur ini sama dengan figur 11.6, kecuali bahwa MC lebih rendah dibanding MCP. Pada tingkat harga eksternal pasar persaingan sempurna, PT sama dengan $6 untuk produk antara divisi produksi perusahaan menghadapi DP sama dengan MRP sama dengan PT sama dengan $6. Karena itu, tingkat output terbaik produk antara adalah IP sama dengan 50 dan ditunjukkan oleh titik aksen P, yaitu ketika DP sama dengan MRP sama dengan PT sama dengan MC sama dengan $6, karena divisi pemasaran bisa membeli produk antara pada PT sama dengan $6. Kurva biaya marginal totalnya. MC sama dengan penjumlahan vertikal kurva MCM dan PT. Jadi tingkat output terbaik untuk produk akhir yang dihasilkan divisi pemasaran adalah 40 unit dan ditunjukkan oleh titik EM ketika MRM sama dengan MCT sehingga PM sama dengan $14. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke slide berikutnya di penentuan harga transfer. Pada poin penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan tidak sempurna. Oke, penentuan harga transfer pada persaingan tidak sempurna ini bisa mengakibatkan suatu diskriminasi harga pada tingkat ketiga. Maksudnya menghasilkan diskriminasi harga pada tingkat ketiga itu yang gimana? Pada penentuan harga transfer di pasar persaingan tidak sempurna, pihak perusahaan atau pihak produsen yang memproduksi suatu barang antara mereka dapat memanipulasi atau mengatur harga produk yang mereka akan edarkan kepada pasar atau kepada pasar eksternal. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya, yaitu akan slide yang membahas tentang kurva penentuan harga transfer persaingan tidak sempurna ini. Oke, ini slide berikutnya ini masih berkaitan tentang harga transfer pada persaingan tidak sempurna ya. Nah, ini bisa dilihat di dalam slide ini terdapat 3 kurva. Yang pertama itu kurva A, kurva B, dan kurva C. Kurva A sendiri itu merupakan divisi pemasaran,
Kurva B merupakan divisi eksternal dan kurva C sendiri divisi produksi. Nah, kita akan fokus kepada divisi produksi ini. Yang dimaksud divisi produksi ini yaitu kemampuan pasar untuk menghasilkan suatu produk antara yang nantinya akan menguasai atau memonopoli pasar eksternal dan produk antara. Nah, penentuan definisi produksi ini, kenapa kok maksudnya perusahaan bisa memproduksi sekian dengan harga jual sekian, dipertimbangkan dari divisi pemasaran dan divisi eksternal. Divisi pemasaran tersendiri itu didapat dari laba bersih jika rata-rata kita mengeluarkan produk. Nah, dan divisi eksternal sendiri yaitu permintaan pasar terhadap produk tersebut. Nah, akhirnya dari dua kesimpulan dari divisi pemasaran dan divisi eksternal ini akan menjadi suatu bentuk kurva baru yang menjadi suatu patokan pada pasar atau perusahaan yang memproduksi suatu produk menjadi suatu divisi produksi. Jadi divisi pemasaran ketika mereka memproduksi 20 barang dan mengambil keuntungan segini, mereka udah memperkirakan, oh ternyata aku dengan produk misal 20 ini aku untung segini. Nah, lalu di divisi eksternal ada pertimbangan atau pembanding gitu istilahnya. Di divisi eksternal itu permintaan pasar itu ternyata bagus gitu. Nah, berarti ketika aku meningkatkan harga produksi dengan laba yang keuntungan bersih yang didapat dari divisi pemasaran, maka di divisi produksi ini ketika aku meningkatkan suatu produksi, maka saya akan tetap laku di pasar dan saya tetap bisa mengambil untung. Nah, itulah yang dimaksud penentuan harga transfer pada persaingan tidak sempurna. Jadi mereka ketika ingin menciptakan suatu produk atau memasarkan suatu produk, mereka akan melihat keuntungan di pemasaran yang awal dulu dan permintaan pasar itu gimana, baru mereka memproduksi entah itu banyak atau sedikit. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita akan masuk ke slide berikutnya yaitu praktek harga pricing impacted cost plus pricing. Pengertian cost plus adalah nilai biaya tertentu ditambah dengan kenaikan markup yang ditentukan. Jadi istilah lebih gampangnya dan sering kita dengar itu kayak kita ingin menjual produk ini dengan harga berapa dan keuntungan berapa. Nah, intinya itu kita menentukan keuntungan dari produk yang akan kita jual kayak gitu. Nah, untuk menentukan harga jual produk ini ada dua perhitungan yang biasanya dilakukan, yaitu perhitungan harga pokok penuh atau full costing dan perhitungan harga pokok variabel atau variable costing. Nah, perbedaan dari dua perhitungan ini, yang pertama yaitu perhitungan pokok penuh itu semua yang mendukung semua proses alur yang yang berkaitan dengan produksi itu diperhitungkan. Nah, sedangkan di perhitungan harga pokok variabel hanya atau proses-proses tertentu yang diperhitungkan untuk menentukan harga jual suatu produk. Oke, misalnya kayak perhitungan harga pokok penuh itu ketika kita memiliki rumah atau kita memiliki rumah dan rumah itu kita gunakan untuk produksi, maka di perhitungan harga pokok penuh itu kayak sewa rumah dan harga jual rumah atau harga beli rumah itu diperhitungkan untuk menentukan harga jual suatu produk. Nah, sedangkan di perhitungan harga pokok variabel, definisi rumah atau tempat produksi yang sekiranya itu hanya sebagai pendukung untuk kita kerja, maksudnya bukan full kita gunakan untuk kerja, nah itu nggak dihitung gitu. Itu hanya istilahnya bukan masuk pada ketika kita mengukur ingin mendapat keuntungan berapa di suatu produk. Variabel lain itu kalau yang dihitung di variabel itu kayak mungkin kayak harga beli laptop yang bisa digunakan untuk menunjang suatu produksi tersebut dan lain-lain itu, selain kayak tempat atau lokasi yang itu lokasi tersebut itu nggak penuh atau nggak selayaknya kayak nggak penuh untuk produksi gitu. Jadi kayak
Kan sekarang kita banyak temu itu home industry gitu. Nah, di home industry itu kan ya rumah kita untuk tinggal, ya untuk produksi. Nah, di perhitungan harga pokok variabel, rumahnya itu tidak dihitung sebagai acuan untuk nantinya menentukan harga jual suatu produk. Oke, setelah itu kita lanjut ke evaluasi of cost ranking. Penentuan harga secara cost plus ranking, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga nantinya akan menjadi bahan evaluasi. Oke, di slide yang sebelum ini tadi kan udah dijelaskan tuh bagaimana sih kita menentukan suatu harga jual produk. Nah, di slide ini kita akan menentukan, kita mengevaluasi dari harga jual produk yang sudah kita tentukan gitu. Misal kita udah memproduksi suatu handphone gitu ya, yang udah kita sebarkan. Nah, lalu sudah selang beberapa tahun gitu kita evaluasi, gimana toh dengan harga jual yang segini ini, apakah masih layak di tahun yang ini. Nah, itu harus ada evaluasi produk yang entah nanti pada 3 tahun ke depan atau 3 tahun 4 tahun berikutnya itu harga itu bisa naik atau bisa turun. Nah, evaluasi itu ditentukan pada 3 faktor. Yang pertama, cost of capital, 2 resiko bisnis, lalu besarnya capital employed. Cost of capital itu di 3 tahun ke depan itu, misal harga pasar atau ada pesaing nggak di produk kita itu, sehingga ketika kita tetap menetapkan harga produk dengan harga yang sama pada tahun-tahun sebelumnya, masih relevan apa enggak itu menjadi suatu bahan evaluasi di tahun-tahun berikutnya. Ketika harga yang udah kita tetapkan pada tahun-tahun sebelumnya itu dirasa sudah tidak relevan, maka pada 3 tahun ke depan ada kemungkinan kita bisa mengevaluasi harga dengan cara menurunkan laba yang akan kita laba atau harga dari produk kita sebelumnya. Lalu resiko bisnis, resiko bisnis itu masih berkaitan pada poin pertama ya, kita melihat pesaing kita gitu. Mungkin bisa kita ambil contoh itu kayak jual beli HP lagi ya, ada produk Samsung, Xiaomi dan lain. Nah, setiap periode itu beberapa produk brand HP itu akan mengeluarkan suatu inovasi baru yang menggantikan produk sebelumnya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Itu termasuk suatu analisis dari resiko bisnis dan untuk mempertahankan perusahaan itu sendiri. Ketika mereka tidak berinovasi atau tidak mengembangkan produknya dan harga yang setara, atau maksudnya bersaing dengan perusahaan lainnya, itu akan mengakibatkan perusahaan tersebut kolaps atau bisa gulung tikar. Itu resiko bisnis itu kalau di dalam dunia praktek harga itu udah menjadi hal yang wajib diperhatikan ya, karena terutama ini bukan usaha yang bersifat monopoli, karena pasti akan ada pesaing-pesaing yang nantinya akan istilahnya kayak saling berebut hati pasar gitu ya, saling merebutkan hati konsumen, sehingga bisa kalau hati konsumen itu udah pindah ke lain produk, terkadang produk yang satu itu bisa kolaps atau bangkrut. Lalu yang ketiga itu besarnya capital employed. Besarnya capital employed ini mungkin adanya di perusahaan-perusahaan besar ya, kayak berapa sih orang yang memiliki atau berinvestasi kepada perusahaan itu. Nah, di dalam situ ketika semakin banyak investor yang masuk ke dalam perusahaan itu, maka akan semakin banyak pula perusahaan membagi keuntungan kepada investor itu. Nah, ketika mereka semakin banyak membagi keuntungan dari produk yang berhasil mereka pasarkan, pasti akan mengakibatkan suatu penurunan laba bersih dari perusahaan itu tersebut. Jadi besarnya capital employed ini mengevaluasi seberapa banyak sih orang yang berinvestasi di perusahaanku, nanti aku bisa membagi hasil dari hasilku jualan, misalnya gitu ya, hasilku jualan ke karyawan-karyawanku dan ke investor-investor. Jadi akan menjadi suatu hal yang keseimbangan, itu nggak berat sebelah
Maksudnya terlalu besar di investor sehingga karyawannya tidak dapat upah, atau terlalu besar di upah sehingga investornya tidak dapat apa-apa. Nah, itu akan menjadi satu pertimbangan di dalam nantinya untuk menentukan harga jual suatu produk di kemudian. Oke, slide selanjutnya, dan ini mungkin slide terakhir, yaitu analisis eksperimental. Apa itu analisis inkremental? Analisis inkremental biasanya dinyatakan juga sebagai biaya diferensial, biaya marginal, atau biaya relevan. Analisis eksperimental ini fleksibel, di mana data dapat dihitung dan disajikan untuk alternatif keputusan berdasarkan periode seperti hari, minggu, bulan, atau tahun. Analisis eksperimental digunakan dalam pengambilan keputusan ketika jumlah dari alternatif keputusan dan keadaan alam sangat besar. Jadi maksudnya ini merupakan kalau kami menyimpulkan ini merupakan suatu bentuk keputusan jangka pendek gitu ya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu selalu diperhatikan bagaimana sih sebenarnya produkku ini dengan harga ini pada tahun-tahun ini, pada hari-hari ini. Nah, ketika ada suatu misal gangguan alam, bencana alam, atau ada tiba-tiba muncul pesaing, kita bisa dengan cepat dan sigap gitu menanggapi ini dengan cara entah itu nanti kita mengurangi produksi atau menentukan harga atau menurunkan harga, maksudnya menurunkan harga jual kita, atau kalau di swalayan mungkin dengan langsung memberi diskon atau sell itulah pokok potongan harga, sehingga produk kita akan tetap laku gitu meskipun di dalam keadaan atau situasi alam ini biasanya tentang alam ya. Kalau bahas tentang ada suatu kondisi lingkungan atau atmosfer bisnis yang berubah secara dramatis gitu, kita bisa langsung mengambil suatu tindakan sigap, karena setiap hari dan bahkan setiap jam mungkin ya diperhatikan gimana sih harga produk ini di pasaran kayak gitu. Ini merupakan analisis eksperimental yang dimana analisis ini menurut saya pribadi ini wajib dilakukan oleh suatu perusahaan atau pembisnis, sehingga ketika emang benar-benar ada kayak lonjakan harga gitu, kita bisa tetap mendapat keuntungan, entah itu keuntungannya hanya 100%, 1% lah misal, dan intinya nggak akan mengalami suatu kerugian yang amat besar gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.